Saudara, saya kira kita semua bisa menjawab apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki ketika kita bersama-sama sebagai orang seiman atau untuk orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mendasarkan pada doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, kita akan tahu bahwa yang Tuhan inginkan supaya sejak para muridnya hingga kemudian orang-orang yang percaya sampai generasi kita, supaya kita menjadi satu. Jadi Tuhan jelas menyatakan kehendaknya atas kehidupan kita bersama, yaitu supaya kita menjadi satu. Telah saya ungkapkan sebelumnya bahwa menjadi satu dalam realitas kehidupan bersama bukanlah semudah membalikkan tangan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kita sulit untuk menjadi satu dengan yang lainnya, sekalipun yang jelas-jelas kita semua mengerti bahwa menjadi satu adalah keinginan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kendala-kendala itu bisa dimulai dari perbedaan kita, ada latar belakang dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam latar belakang keluarga, berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi, dan selanjutnya. Ini seringkali perbedaan yang ada di antara kita menjadi persoalan dalam kehidupan kita bersama. Namun kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus ingin supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapa dan Dia adalah satu. Ini berarti kehendak dan keinginan yang mutlak dari Dia untuk kehidupan kita bersama adalah supaya kita menjadi satu. Dan untuk mewujudkan kehendaknya itu, Tuhan Yesus Kristus telah melakukan sendiri, yaitu menyatukan kita. Bagaimana cara Dia menyatukan kita? Dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, melalui pengorbanannya di atas kayu saliblah kita yang dulu jauh telah didekatkan. Kita yang dulu jauh dari Allah telah didekatkan. Jadi yang dulu jauh telah didekatkan dengan menghancurkan tembok perseteruan dari semua perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita yang menyebabkan timbulnya friksi, konflik, dan perseteruan itu sudah dihancurkan. Bagaimana cara Yesus mengajar? Yaitu dengan semua keegoian dan keberbahagiaan yang menyebabkan friksi itu telah dirobohkan, sehingga membuat kita yang dulu jauh menjadi satu. Yang dulu jauh menjadi satu bukan saja oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, tetapi bagaimana kita menjadi satu itu juga diungkapkan dalam karya nyata Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Ia rela menanggalkan atribut keilahiannya yang walaupun dalam kesaraannya dengan Allah bukan milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba, menanggalkan seluruh atributnya, kemudian berduduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan yang lainnya supaya kita bisa menjadi satu. Saya kira contoh konkret ini seharusnya kita teladani bersama-sama dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi satu, maka pikiran, hati, dan perbuatan kita mestinya kita upayakan untuk mengimplementasikan wujud kehidupan bersama menjadi satu. Nah, sayang bahwa ini memang bukan semudah membalikkan tangan. Perlu penyangkalan diri, perlu mengesampingkan diri sendiri, dan perlu memperhatikan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, lalu mengimplementasikan kasih kita dalam hal saling membantu, sehingga kita selalu ada gerakan keinginan bersama untuk merangkul dan untuk memberikan sentuhan kasih sayang, dan pasti itu akan berimbang, di mana seseorang dihargai dan orang itu juga akan menghargai. Di mana seseorang itu dihormati, di situ juga akan timbul penghormatan. Hingga ketika kita merendahkan diri dan menempatkan orang lain pada posisi yang utama, maka orang yang menerima program seperti itu pada akhirnya juga akan berbuat hal yang sama. Jadi di mana ada kerendahan hati, rendah diri, maka di situ ada respektasi yang membangunkan kita untuk hidup bersama, bersanding dengan rukun damai oleh karena satu sama lain saling menghargai dan saling menghormati. Betapapun sulitnya untuk menjadi satu, tetapi itu bukan mustahil. Mengapa? Karena inisiasi dari Tuhan,
kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah mewujud nyatakan. Sesungguhnya kita tinggal memelihara bagaimana hidup bersama, rukun dan damai, dan menjadi satu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.